Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita Perwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang bekas dahi dan tapak kaki di Batu Pasujudan Sunan Bonang. Pasujudan Sunan Bonang lokasinya hanya berjarak 1 km dari pantai Binangun yang terletak di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kira-kira 18 km ke arah timur dari kota Rembang. Keindahan pantai ini dengan panorama hamparan laut luas dapat dilihat baik dari jalan raya maupun dari atas bukit petilasan Sunan Bonang bertebing putih yang disebut Watu Layar. Menurut cerita masyarakat, Pasujudan Sunan Bonang zaman dahulu itu adalah batu yang digunakan sujud oleh Sunan Bonang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudnya Sunan Bonang itu sangat lama sekali sehingga batu tersebut membekas dahi dan tapak kaki. Sekarang Pasujudan Sunan Bonang tersebut dikeramatkan oleh masyarakat sekitar Sunan Bonang atau disebut Raden Makdum Ibrahim, kata Abdullah Hamid, penggiat sejarah Lasem. Di Pasujudan Sunan Bonang ada musola dengan kamar yang isinya batu besar yang biasa digunakan Sunan Bonang untuk alas sholat atau sajadah dan tempat membaca sholawat dari perintah Nabi Khidir. Batu tersebut dikenal dengan nama Batu Pasujudan dan ada bekas anggota badannya Sunan Bonang yaitu dahi dan tapak kaki, ucapnya. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari istri yang namanya Dwi Chandrawati. Sebelumnya Sunan Bonang menuntut ilmu di Pasai. Setelah dari Pasai mendirikan pondok pesantren Ana ing Tolotoh Bonang. Santri yang belajar di pesantren Sunan Bonang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Dalam pelaksanaan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai ciri, yaitu dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat yang dikenal di dalam ajaran agama Islam. Dari Pasujudan Bonang turun ke bawah, kemudian berjalan sekitar 500 meter lagi akan sampai pada Pesarean atau makam Sunan Bonang. Makam itu berada di dalam bekas komplek Keraton Lasem yang diberikan kepada Sunan Bonang untuk dipergunakan sebagai pesantren. Sampai sekarang masih terlihat asli dan lumayan utuh. Peninggalan kawasan cagar budaya yang sangat berharga dan langka, ungkapnya. Kemudian berjalan sekitar 100 meter sampai di Masjid Sunan Bonang. Konon menurut cerita dari masyarakat sekitar tidak tahu persis kapan berdirinya masjid ini. Masjid di tengah perkampungan Desa Bonang itu dipercaya sebagai salah satu peninggalan Sunan Bonang ketika pada zaman dahulu menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Posisinya persis di sebelah selatan makam Sunan Bonang. Masjid yang satu ini dianggap sebagai salah satu keramat Sunan Bonang karena penuh teka-teki yang belum dapat dipecahkan hingga saat ini. Proses pembangunannya konon tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Menurut cerita turun-temurun, kala itu dikisahkan warga terkaget-kaget begitu mengetahui sudah berdiri sebuah bangunan. Saat mereka bertanya kepada Sunan Bonang, beliau menjawab, omah gede atau rumah besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.